di bawah aja bisa nggak Mas? Biarin kita naik di deket aja ya, udah bawah aja. Halo, jumpa lagi dengan Oldman Review. Kali ini kita mau sharing perjalanan kita dari Jakarta menuju Dieng. Perjalanan kali ini menggunakan Almas Hybrid 2000 cc. Kita akan menuju Bandung dan Semarang untuk menjemput anak-anak yang kuliah di dua kota tersebut. Setelah itu menuju Dieng dari Semarang. Total penumpang 5 orang, saya dan istri, serta anak cowok kami 3 orang. Perjalanan kami dimulai dari jam 2 siang dengan kondisi DTE, distance to end, 120 km lagi. Sebenarnya tidak biasa kami membiarkan tangki kosong. Tapi dengan harapan di SPBU kilometer 57 setelah MBZ kami bisa mengisi BBM. Setelah DTE tersisa 75 km, ternyata indikator bensin langsung hilang dan ada peringatan untuk mengisi BBM. Serta juga seketika DTE menjadi 0 km. Ini merupakan pengalaman baru buat kami yang cukup meresahkan. Sebegitunya Wuling Almas Hybrid ini memberikan peringatan. Terpaksa kami mematikan AC dan membuka jendela saking khawatirnya mobil kehabisan bensin. Setelah mengisi bahan bakar sampai full, kami melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Kebetulan anak kami cukup lapar, jadi kami jajan cukup lama di rest area. Sehingga tak terasa hari sudah menjelang gelap. Anda bisa melihat bagaimana lampu Almas Hybrid ini di malam hari. Cahayanya cukup terang, tapi tidak cukup lebar untuk menerangi semua sisi jalan. Dan dari sisi kiri terlihat lampu lebih tinggi cahayanya dibanding dari sisi kanan. Kami menginap 1 malam di Bandung dan melanjutkan perjalanan via tol Cisumdawu menuju Semarang. Mobil Almas Hybrid kami ini memang favorit untuk dibawa ke luar kota. Sejauh ini sudah mencapai Jogja, Solo, Malang sampai dengan Madura. Sejauh ini tidak ada kejadian yang cukup mengganggu dan performa mobil ini cukup irit. Landscape pemandangan tol ini memang indah, dikelilingi bukit yang saling berjajar menghibur kami dengan keindahan. Apalagi ada terowongan yang jarang ditemui anak-anak di perjalanan. Tapi tanpa terasa ada kejadian janggal di mobil kami. Menjelang masuk Semarang, mobil kami cuma berkurang 1 bar.
Kemudian kami lanjutkan sampai ke Semarang. Kami menginap di Semarang 1 malam dan kami lanjutkan menuju Wonosobo. Namun ada kejadian aneh dalam perjalanan ini, di mana bar indikator bensin tetap tidak bergerak kurang dari 1 bar, sehingga kami merasakan agak aneh mengapa bensinnya sedemikian irit, sehingga kami harus mampir ke SPBU untuk mengisi BBM kembali. There's a congestion on Jalan Ajabarang Sikap that is causing a delay. You can avoid it by going via Jalan Tapi, which saves 6 minutes. If you need to stay on the current route, tap no. Thanks. Dan setelah kami masuk ke SPBU dan mengisi full kembali kendaraan kami, ternyata benar, setelah kami isi full, tetap saja indikator bensin kami tidak bergerak menjadi full alias kurang 2 bar. Nah, ini meyakinkan kami bahwa indikator bensin stuck, mati, sehingga tidak berfungsi. Nah, ini yang menjadi pengalaman baru buat kami, ada kendala di indikator bensin yang tiba-tiba terjadi. Meskipun penuh tanjakan arah menuju Dieng, tapi perjalanan kami dapat hiburan dengan landscape yang indah dari jalan-jalan kecil menuju Dieng. Meskipun indikator bensin kami tidak berfungsi, tapi kami sangat pede sekali dengan Almas Hybrid ini karena dia ketika diisi dengan full mampu mencapai jarak minimal 650 bahkan sampai 850 km. Menjelang masuk dataran tinggi Dieng, sayangnya kamera 360 kami tidak bisa menangkap sinyal GPS, sehingga teman-teman tidak bisa melihat berapa inklinasi, berapa slope ketinggian dari jalan yang kami tempuh. Namun, dengan kondisi yang cukup menanjak sepanjang perjalanan, mobil ini tidak pernah kehilangan tenaga. Karena dia mempunyai transmisi namanya DHT atau Direct Hybrid Transmission yang cukup mendukung proses perjalanan kami menanjak menuju Dieng.
Kami mencapai Dieng dengan lancar, aman, dan sentosa. Kondisinya tidak ada terjadi permasalahan secara permesinan, dan meskipun kami berlima, namun kondisi mobil tetap bertenaga untuk menanjak sampai Dieng. Dan di belakang juga banyak sekali bagasi kami. Dengan berat yang maksimum, kami mencapainya dengan baik. Kami lanjutkan perjalanan menuju kabin yang sudah kami booking melalui aplikasi yang katanya dekat dengan daerah Sikunir. Kita lanjutkan perjalanan. Ternyata perjalanan kami menuju kabin Sikunir ini cukup jauh ya dari pusat kota Dieng. Kami harus masuk menuju jalan-jalan yang lebih kecil dan berpapasan dengan mobil. Cukup untuk 2 mobil. Kami juga harus melewati ada beberapa situs pembangkit tenaga listrik geotermal yang ada di Dieng, dan kami pikir kami terlalu jauh untuk memesan kabin tersebut. Namun karena pemandangan yang dijanjikan itu di dalam aplikasi itu cukup indah, kami memberanikan diri untuk membooking kabin tersebut. Nah, akhirnya kita sampai ke gerbang desa Sembungan, yang merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa. Dan disinilah kami mulai mengontak orang yang ada di dalam aplikasi untuk mengarahkan kepada kabin yang kami sudah booking.
Di sini kami berhenti sebentar di gerbang retribusi, di mana kami harus membayar retribusi untuk desa untuk memasuki desa Sembungan ini. Setelah menghubungi pihak kabin, kami didatangi oleh 2 orang yang menggunakan motor dan mengarahkan kami untuk menuju lokasi kabin yang sebenarnya. Kami diarahkan menuju jalan kecil yang beberapa masih tanah, dan semakin lama kondisi jalannya semakin tidak bagus. Kami menuju ke lokasi, kalau tidak salah ini adalah Telaga Cebongan ya. Dan terus kami menuju sampai akhirnya kami harus menanjak secara cukup ekstrim. Nah, di momen inilah mobil Almas Hybrid ini benar-benar diuji untuk bisa menanjak di jalan yang curam dan sangat berbatu. Mana mas? Pak, ini aja mobilnya parkir sini. Nggak bisa. Habis di situ sih tempat parkirnya itu lebar. Oh ya. Oke. Traction control hidup. Kirinya los. Kirinya aman. Gas. Kirinya kosong. Harus mempertahankan traksi nih. Oke. Kiri kosong. Oke, naik lagi. Waduh, gasro. Bisa. Mas. Wah, ini mah parah ini. Awas ya. Makanya mama bilang Itu kena tanaman. bawa Enggak. aja kan. Gimana? Mas, di bawah aja bisa nggak mas? Biarin kita naik deket aja ya, udah bawah aja. Bukan, ini penggerak depan. Mas, Oh, ya. biar parkir di bawah sini aja bisa nggak? Ini naikin. Pelan. Ya pelan. Sama, saya jatuhin kamera 360. Kirinya kosong. Coba liatin Cak, kamu Cak. Oh. Masih bisa dia. Luas kiri. Jelek banget ya jalannya.
Innalillahi wa inna ilaihi Awas ya. raji'un. Ini awas di sini. Kirinya masih banyak, kirinya masih banyak. Kanan ini harus. Parah. Pas tengah dibawa ke jauh. Terus masih kemana lagi? Mas, udah mas ini ya. Parkirnya sini aja. Tempat parkirnya itu atas itu Kak. Ada tempat parkir luas Bu. Di mana mas tuh jauh? Depan mah, depannya itu. Itu kabinnya mana? Itu depannya itu ikut itu motor itu. Yang merah itu bukan? Itu sebelahnya itu. Sebelah. Tempat parkirnya luas oh. Daripada di sini bahaya Bu. Tempat parkirnya luas. Ini sudah bahaya. Oh, hati-hati. Bapak maju terus nanti mundur aja. Oh sini. Ekornya belakang biar enak. Oh. Ini K5 yang merah-merah ini. Maju dikit lagi. Yuk. Cukup. Masih. Kanan jauh. Kanan jauh. Ya, aman ya, aman. Aman. Terus jauh. Parah nih tiket.com harus dikasih tahu nih. Maju dikit. Maju lurus dulu. Masih. Ya, cukup. Kasih lah dapetnya di situ ya. Ya, terus. Coba. Go. Go. Luas apanya parkiran. Parah tiket.com. Ini enggak Terus. kasihan orang-orang kan nggak ada rezeki. Mau. Bisa keluar nggak ya? Guys. Ini mobil lolos desa tertinggi di Jawa, guys. Sambil gila penuh. Aduh, penuh drama. Oke, kita nikmati dulu Dieng, guys. Oke, teman-teman sekalian, itulah hasil dari perjalanan kita di Dieng yang cukup menegangkan. Setelah sampai Jakarta, kami langsung mendatangi dealer Wuling di Kramat Jati dan melaporkan tentang kejadian matinya indikator BBM di Wuling Almas Hybrid ini. Dan mereka melakukan riset terhadap sistem elektronisnya dan kembali normal. Walaupun saya meminta kepada mereka bagaimana cara risetnya supaya nanti ketika itu kejadian lagi saya bisa melakukan, tapi rupanya itu riset yang cukup rumit, jadi mereka tidak membagikan cara meriset indikator bensin. Sekian saja sharing dari kami untuk perjalanan menggunakan Almas Hybrid dan sedikit memberikan gambaran buat teman-teman sekalian seberapa tangguh mobil Tiongkok ini untuk digunakan perjalanan yang cukup ekstrim. See you, sampai ketemu di lain kesempatan.